Berikut adalah distribusi posterior dari beta. Jadi, distribusi posterior dari beta ternyata adalah multivariat normal juga, tetapi dengan parameter yang berbeda. Nah, di sini parameter yang barunya adalah mu1, vektor mu1, dan matriks kovariansi sigma 1. Dalam video ini, dalam kesempatan kali ini, saya tidak akan menurunkan bagaimana kita mendapatkan fakta ini. Penurunan akan fakta ini akan saya lakukan di kesempatan yang lain, di video yang lain. Nah, apakah mu1 dan sigma 1-nya? Saya akan tuliskan sebagai berikut ya. Jadi, mu1-nya itu adalah, jadi vektor mu1-nya itu adalah matriks kovariansi yang lama ya, inverse ditambah tau dikali X dikali X. Sorry, ini X transpose dikali X inverse. Ini kita kalikan dengan sigma 0 inverse dikali mu 0 ditambah tau dikali X transpose dikali vektor Y. X dan vektor Y akan saya jelaskan nanti abis ini. Nah, apakah matriks kovariansi sigma 1 adalah sigma 0 inverse ditambah tau dikali X transpose kali X inverse. Nah, ini adalah sigma 1 dan mu1 yang baru ya, atau parameter dari multivariat normal yang baru. Nah, apakah vektor X atau matriks X dan vektor Y-nya saya akan tuliskan di bawah ini. Jadi, matriks X-nya itu adalah ini, 1x1, 1x2, dan seterusnya sampai 1xn. X1 sampai xn itu diberikan karena adalah data, dan vektor Y itu adalah ini. Lagi-lagi Y1 sampai Yn itu diberikan di soal karena ini adalah data. Nah, di sini kita lihat bahwa X itu adalah berukuran N kali 2 ya. Ada N baris dan 2 kolom. Sementara vektor Y itu berukuran N kali 1 ya. Nah, kalau Anda substitusikan dimensi dari sigma 0 itu adalah berukuran 2 kali 2 ya. Dan tau itu skalar ya, 1 kali 1. Kemudian mu 0 itu adalah 2 kali 1. Nah, jadi kalau Anda dimensi-dimensi ini Anda substitusikan ke mu1 dan sigma 1, itu semuanya akan agree kok. Jadi Anda bisa coba ya. Dan mu1 itu ukurannya adalah 2 kali 1, sigma 1 itu ukurannya adalah 2 kali 2 ya, karena merupakan matriks kovariansi. Terakhir, di sini saya ingin Anda membandingkan dengan ketika kita belum berhadapan dengan regresi linear. Kalau Anda masih ingat, jadi datanya kita itu berdistribusi normal dengan parameter mu, dan mu-nya itu adalah prior distribusinya adalah ini ya, mu 0 dan sigma 0 ya, kalau Anda masih ingat. Dan setelah ada data ya, Y1 sampai Yn, distribusi posterior dari si mu itu adalah berdistribusi normal juga, tapi dengan mu yang baru itu adalah ini. Mu yang baru adalah ini. Nah, ini. Dan ini harusnya mirip dengan apa yang kita dapatkan di sini ya. Apa yang kita dapatkan di sini dan di sini. Ya, di sini kita lihat bahwa ada sesuatu dibagi ini ya. Dan ini kita lihat ini itu adalah inverse ya, mirip seperti dibagi ya. Dan kita punya ini mu 0 kali tau 0. Tau 0 itu adalah sepervariansi ya. Nah, ini kita dapatkan hal yang sama juga ya. Di sini kita mendapatkan hal yang sama juga. Oke. Semoga cukup jelas mengenai distribusi posterior dari beta. Nah, sekarang kita akan masuk ke distribusi posterior dari si tau. Kita akan bahas distribusi posterior dari si tau. Kita asumsikan vektor beta atau beta 0 dan beta 1-nya itu adalah fix ya. Nah, jadi distribusi posterior dari si tau itu adalah lagi-lagi adalah gamma juga ya, karena konjugat, tapi dengan parameter yang berbeda ya, yaitu A1 dan beta 1. Nah, A1-nya itu apa? Adalah A0 ditambah, jadi A0 itu A yang lama ya, N per 2 ya. Dan beta 1-nya itu adalah beta 0 ditambah sesuatu. Dan sesuatunya itu saya tulis sebagai SSR per 2 ya. SSR per 2 itu apa? Nanti akan saya tulis ya. Nah, tapi sebelum masuk ke SSR-nya itu apa, saya ingin membandingkan dengan kasus
yang dulu ya, ketika kita belum berhadapan dengan regresi linear, dulu itu adalah distribusi priornya itu adalah gamma dengan parameter A dan B, tapi setelah kita punya data, distribusi posteriornya adalah, ini belum berhadapan dengan regresi linear, jadi cuma ada Y1 sampai Yn dan mu ya. Distribusi posteriornya gamma lagi, tapi dengan parameter yang berbeda ya, A plus N per 2, nah ini mirip ya sama ini. Dan kemudian beta yang barunya itu adalah beta ditambah setengah dikali sigma YI dikurangin mu kuadrat. Nah ini yang akan saya anggap sebagai SSR itu ya. Nah sekarang SSR-nya itu apa? Saya tuliskan dengan warna kuning ya. SSR-nya itu adalah sigma YI. Jadi agak sedikit berbeda dengan zaman dulu ya. Nah sekarang SSR-nya adalah sigma YI dikurangin beta 0 ditambah. Nah ini adalah SSR-nya ya. Atau kalau kita mau menggunakan menggunakan matriks Y dan matriks X dan vektor Y, kita bisa tulis ini sebagai berikut. Sigma YI min ya. XI ini matriks XI ya. Matriks XI dikali vektor beta. Di mana matriks XI itu, matriks XI itu adalah ini ya, 1 XI. Atau X-nya adalah ini ya, 1 X1, 1 X2 dan seterusnya sampai 1 XN. Jadi X itu adalah baris ke I dari matriks X ya. Ini juga masih bisa saya sederhanakan lagi menjadi perkalian matriks ya. Y, vektor Y dikurangin X dikali ini. Ini transpose. Nah, ini semoga cukup jelas ya. Dari sini ke sini itu tidak terlalu susah melihatnya. Mirip seperti ini ya, A1 kuadrat, A2 kuadrat dan seterusnya sampai AN kuadrat. Ini bisa saya tulis menjadi seperti ini. Dikalikan ini. Ini kan berarti kan vektor A transpose dikali vektor A. Ya, semoga cukup jelas apa yang saya sudah tulis di sini. Jadi sekarang kita sudah mendapatkan distribusi posterior dari vektor beta dan kemudian kita punya distribusi posterior dari si tau. Berikut adalah kesimpulan apa yang sudah kita lakukan dalam pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jadi kita akan memodelkan data kita dengan model regresi linear tetapi dengan pendekatan Bayesian. Nah, langkah pertamanya adalah kita mencoba menginisialisasi nilai dari beta 0, beta 1, dan tau. Jadi ini angka sembarang. Nah, kemudian kita asumsikan taunya itu fix. Nah, kita akan mencari distribusi posterior dari si beta ya, atau beta 0 dan beta 1 dengan cara mengambil sampel dari distribusi posteriornya. Distribusi posteriornya adalah, sudah saya tulis nih di poin kedua ini. Ya, emang agak ribet, tetapi karena menggunakan komputer harusnya ini tidak masalah. Kemudian setelah kita mendapatkan beta 0 dan beta 1, kita bisa hitung mu ya. Mu ini dalam hal ini adalah ini ya. Beta 0 ditambah beta 1 dikali XI ya. Jadi given mu dari step 2, yang anggap itu fix, kita akan mencari random sample dari si tau lewat distribusi posterior dari si tau, yaitu ini. Dan ini kita akan ulang ya, seterusnya sampai 100 kali, 1000 kali ya, sampai sudah cukup tercampur, sudah cukup termix ya. Maka kita akan mendapatkan distribusi posterior dari si tau dan si mu. Dan proses ini tuh adalah proses Gibbs sampling untuk regresi linear. Nah, sebagai catatan, saya tuliskan dulu prior untuk si beta atau beta 0 dan beta 1 adalah ini ya, multivariat normal dengan parameternya adalah mu 0 dan sigma 0 ya.
dan prior untuk si tau adalah gamma A, B. Nah, jadi ada, selain menginisialisasi beta 0, beta 1, dan tau, kita juga harus menginisialisasi ini ya, mu 0, sigma 0, A, dan B ya. Jadi total ada 7 nilai yang harus kita inisialisasi sebelum kita melakukan simulasi. Nah, ini semoga cukup jelas. Di kesempatan selanjutnya, saya akan mensimulasikan hal ini dengan menggunakan sebuah data asli.